Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rizky Amalia dari kelompok 9. Pada video kali ini, kelompok 9 akan membawakan topik mengenai metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan memori. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah apa itu memori, lalu ada struktur memori, metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan memori, dan ini mencangkup ketiga metode, yaitu elaboratif, rehearsal, dan mnemonic devices. Yang pertama, apa itu memori? Memori adalah kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi pada masa lalu untuk digunakan kembali pada masa ini. Atau ada juga yang mendefinisikan memori sebagai kemampuan untuk mempertahankan dan menarik pengalaman-pengalaman dari masa lalu untuk digunakan saat ini. Memori sendiri memiliki tugas sebagai penyimpan informasi dalam otak. Lalu yang kedua, poin kedua ini mencangkup tentang struktur memori. Memori dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek atau yang biasa disebut short term memory, dan juga memori jangka panjang atau yang bisa disebut long-term memory. Keduanya mempunyai keterkaitan, yaitu sistem memori jangka pendek selalu berhubungan dengan informasi dalam sistem jangka panjang. Pengelompokan ini didasari oleh asumsi bahwa memori jangka pendek akan diproses melalui otak dan akan disimpan sebelum akhirnya memori itu menjadi memori jangka panjang. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Ardiansyah dari Fakultas Psikologi dengan NIM terakhir 155. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kenapa manusia bisa melupakan sesuatu. Nah, ini saya menemukan 5 jawabannya. Yang pertama itu informasi hanya tersimpan di memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini bertahan sangat singkat. Jika memori tersebut dipertahankan secara aktif, memori itu hanya bisa bertahan dalam hitungan detik, 20-30 detik. Itulah yang menyebabkan terkadang kita suka melupakan hal-hal yang simpel. Nah, yang kedua itu adanya gangguan dari memori lain. Terdapat teori lain yang menjelaskan bahwa lupa tidak sepenuhnya disebabkan oleh hilangnya memori. Nah, adanya gangguan memori ini bisa disebabkan juga karena adanya gangguan dari memori lain yang disebabkan oleh memori lain. Teori ini disebutkan di teori interferensi. Nah, menurut teori ini, banyaknya informasi yang disimpan di otak membuat memori saling bertumbuh satu sama lain. Yang ketiga, otak gagal mengingat ingatan yang tersimpan. Nah, teori ini menjelaskan bahwa setiap memori yang disimpan di dalam otak akan membentuk jejak-jejak memori. Teori ini disebut teori peluruhan. Teori tersebut sering berjalannya waktu, jejak-jejak memori akan memudar dan hilang apabila kita jarang mengingat informasi. Nah, contohnya nih apabila kita saat sedang belajar, kita harus mengingat-ingat nih. Nah, makanya kita harus sering-sering membaca, sering latihan. Dan yang keempat, kecenderungan ingin melupakan satu hal. Lupa juga bisa disebabkan oleh karena kita sendiri atau sengaja. Nah, biasanya disebabkan oleh hal-hal yang traumatis atau hal-hal yang kurang menyenangkan seperti, ya, menurut orang kan beda-beda traumatisnya. Nah, yang terakhir adalah penyebab gangguan otak. Nah, gangguan otak sendiri menurut saya ada penyakit-penyakitnya. Contohnya seperti demensia, Alzheimer, dan amnesia. Itulah kenapa manusia bisa lupa. Dan saya lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya adalah elaborative rehearsal. Elaborative rehearsal ini mengenai cara berpikir, informasi yang baru kita dapatkan, dan informasi yang baru kita dapatkan ini berkaitan dengan informasi lama yang berada di dalam memori kita. Dan kita mengulangi informasinya kembali. Nah, elaborative rehearsal ini juga merupakan salah satu teknik untuk membantu ide-ide ataupun pikiran kita yang berada di short term memories ini dilanjutkan ke long term memories. Bagaimana sih bentuk pengaplikasian dari elaborative rehearsal ini? Sebagai contoh bisa kita ambil seperti saat kita masih duduk di bangku SMP, kita sebelumnya sudah belajar yang namanya materi aljabar. Lalu pada saat kita duduk di bangku SMA, kita ditemukan lagi dengan materi aljabar ini, tetapi tentunya kita akan dijelaskan jauh lebih dalam soal materi aljabar ini, sehingga memori kita kembali mengingat apa yang pernah kita bahas saat SMP, lalu kita gabungkan
dengan materi yang diajarkan saat SMA, dan dengan begitu kita akan lebih memahami soal tentang konsep aljabar ini. Selanjutnya ada mnemonik. Kata mnemonik berasal dari Yunani kuno, yaitu kata mnemosin yang artinya dewi ingatan. Mnemonik merupakan suatu strategi yang teknik yang dipelajari untuk membantu kinerja ingatan yang dapat dioptimalkan dengan latihan. Tujuan dari mnemonik sendiri yaitu mempermudah orang dalam mengingat pengetahuan, baik itu tempat, orang, tanggal, atau lainnya, dengan cara menghubungkan dan mengasosiasikannya dengan suatu kejadian yang ada hubungannya atau dekat dengan dirinya. Selanjutnya ada mempermudah orang dalam mengambil kembali pengetahuan yang sudah lama sehingga dapat dipanggil kembali sewaktu diperlukan. Selanjutnya ada mengefektifkan informasi dari short term memory atau memori jangka pendek menjadi long term memory atau memori jangka panjang dengan berbagai cara yang terdapat di dalamnya. Prinsip dari mnemonik yang pertama ada pemaknaan, merupakan kesan yang dimiliki seseorang terhadap informasi. Yang kedua ada asosiasi, merupakan hubungan antara satu informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga ada imajinasi, merupakan gambaran mengenai sesuatu di dalam pikiran. Yang keempat ada organisasi, merupakan pengelompokan dan pembagian item informasi ke dalam unit-unit yang lebih sederhana. Yang kelima ada pengulangan, yaitu pengulangan dilakukan untuk menjaga informasi tetap aktif dan dalam memori. Contoh pengaplikasian dari mnemonik adalah cara menghafal rumus terkadang sulit, karena rumus yang ada sangatlah banyak. Agar memudahkan mengingatnya, kita dapat menggunakan kata atau kalimat yang menyingkat dari kata-kata rumus tersebut. Misalnya dari rumus skala, yaitu JP atau jarak pada peta, JS atau jarak sebenarnya, SK atau skala. Jadi jika disingkat menjadi Jupe suka jus. Baik, selanjutnya adalah metode chunking. Metode chunking adalah suatu metode yang sangat berguna untuk mengatasi keterbatasan kapasitas otak manusia dalam mengingat sesuatu yang kompleks. Konsep chunking sendiri berasal dari karya yang ditulis pada tahun 1956 oleh psikolog Harvard George Miller, yaitu The Magical Number 7 plus or minus 2. Karya tersebut mempelajari tentang memori jangka pendek atau short term memory. Beliau menemukan bahwa jumlah maksimum item informasi pada suatu waktu yang dapat diingat oleh otak manusia umumnya antara 5 dan 9, atau 7 tambah 2 atau 7 kurangi 2. Contoh pengaplikasian metode chunking ini adalah ketika kita menghafal deret angka yang lumayan banyak dan acak seperti nomor telepon. Kita ambil contoh terdapat 12 digit angka, yaitu 082231431056. Awalnya tentu kita akan kesulitan menghafal deret angka tersebut secara spontan. Akan tetapi, jika kita memecah angka tersebut menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, kita akan lebih mudah dalam mengingat angka-angka tersebut. Semisal saya membagi angka-angka tersebut menjadi 3 kelompok yang berisi 4 digit angka, yaitu 0822, 3143, 1056. Maka angka-angka tersebut akan menjadi lebih mudah untuk diingat. Sekian dari video kelompok 9. Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.